Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Ali Studio. Di awal tahun 2023 ini ketika saya cek pasar offline nih ya, pasar ponsel lebih tepatnya, kebanyakan orang-orang counter tuh pada bilang kalau orang-orang sekarang ini pada nyari ponsel yang udah nggak keluar, atau lebih tepatnya bukan ponsel yang baru aja rilis. Jadi ceritanya tuh gini ya, kemarin saya nyoba cek ponsel offline atau lebih tepatnya langsung datang ke counter. Tiba-tiba orangnya tuh curhat, sekarang ini banyak customer yang pada nyari ponsel-ponsel yang udah nggak keluar, atau lebih tepatnya yang udah discontinue. Salah satunya adalah Poco X3 Pro ini. Ya sebenarnya bukan cuma Poco X3 Pro aja sih. Misalnya kalau dari Samsung ya Samsung Galaxy A52s atau Realme GT Master. Yang pasnya kalau kita lihat dari ketiga ponsel tersebut, yang dicari pasti terdapat pada chipset atau performa yang dimiliki oleh ponsel yang kita sebutin tadi. Berhubung kali ini kita ada Poco X3 Pro, jadi kayaknya nggak ada salahnya nih kalau kita review ulang untuk sekarang ini. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu untuk harga dari Poco X3 Pro ini. Nah, untuk sekarang ini ponsel dari Poco X3 Pro udah nggak ada harga barunya. Kalau kalian cari di online sih pastinya masih ada beberapa toko yang jual nih ya. Cuman kalau kalian cari di toko offline pasti udah susah banget. Mungkin ya 10 dari 100 mungkin ya untuk nyari ponsel Poco X3 Pro untuk unit baru. Nah berhubung ini ponsel second yang kita bahas, untuk harganya sekarang ini ada di bawah 3 jutaan rupiah untuk ponsel dengan varian RAM 6/128GB seperti yang kita pegang untuk sekarang ini. Nah kalau kalian cari-cari di toko online pasti harganya itu mulai kisaran 2,5 jutaan hingga 3 jutaan untuk varian terendahnya. Untuk varian tertinggi waktu saya cek di toko offline harganya itu masih cukup mahal, ada di angka 3,5 jutaan untuk varian RAM 8/256GB. Untuk varian RAM 6/128GB ada di harga 3 jutaan rupiah. Ya wajar lah, namanya juga toko offline ya, pasti harganya sedikit lebih mahal atau cukup berbeda kalau kita bandingin dengan toko online. Selanjutnya kita bahas untuk segi desain dari Poco X3 Pro. Nah, ponsel ini untuk urusan desainnya memang bisa kita bilang nggak terlalu ketinggalan banget. Cuman kalau kita perhatiin lagi, pasti masalah pertama atau hal yang cukup bikin kita risih pada Poco X3 Pro terdapat pada branding Poconya yang kelihatan gede banget. Dan emang sih kalau kita bandingin dengan ponsel-ponsel lain atau dari brand lain, nggak ada yang naruh merek atau brandnya itu segede Poco. Apalagi Poco X3 Pro dan juga Poco X3 NFC. Selanjutnya dari segi kamera, ponsel ini bisa dibilang cukup kelihatan aneh. Karena dibilang kalau mengotak ya nggak ngotak, lingkaran ya nggak lingkaran. Kalau dibikin lingkaran sih kayaknya lebih menarik lagi ya. Apalagi di tahun 2023 ini trennya itu pakai frame boba. Jadi lubang kameranya itu bulat-bulat dengan ukuran yang sangat gede banget. Selanjutnya untuk urusan bodi, emang ponsel ini terasa cukup berat dan cukup tebel nih ya. Dan untungnya untuk bodi Poco X3 Pro ini udah pakai bodi lengkung ya. Lebih tepatnya nggak mengotak, kalau mengotak itu cukup pegel kalau kita pegang lama-kelamaan. Selain itu pada bagian bodi samping kanan di sini terdapat satu buah sensor sidik jari yang bisa kita bilang cepet banget untuk responsivitasnya. Apalagi kalau kita bandingin dengan ponsel yang pakai sensor sidik jari under display. Pasti kalah jauh tuh kalau kita bandingin dengan sensor sidik jari fisik di bagian samping seperti ini. Selanjutnya karena ponsel ini paling dicari itu yang pertama pasti untuk performa atau kinerjanya ya. Dan emang kita akui untuk performa dari Qualcomm Snapdragon 860 dengan fabrikasi 7 nanometer sampai sekarang ini performanya masih mantep banget. Di tahun 2023 performanya ini masih bisa bersaing untuk ponsel di rank harga 5 jutaan rupiah. Dan pada ponsel Poco X3 Pro kalian bisa dapetin chipset tersebut dengan harga mulai 2 jutaan rupiah aja. Dan performa dari Qualcomm Snapdragon 860 waktu kita coba buat main game PUBG Mobile nih ya. Untuk grafik yang dapetin emang udah bagus banget, apalagi untuk ponsel 2 jutaan rupiah. Grafik tinggi, performa lancar, gironya responsif, ditambah lagi ponsel ini punya dual speaker yang menurut saya emang mantep banget. Cuman untuk suaranya kalau kita setel ke volume penuh nih ya, pada backdoor bagian belakang ini terasa agak getar. Dan kayaknya hal tersebut pasti kalian alamin buat para user Poco X3 Pro. Ditambah lagi dengan layarnya yang udah mulus banget nih ya, karena punya refresh rate tinggi hingga 120Hz, HDR10, kemudian punya layar yang bisa kita bilang pas di genggaman tangan dengan ukuran 6,67 in. Jadi layarnya itu nggak terlalu kegedean dan juga nggak terlalu kecil-kecil banget.
Ya bisa dibilang paling pas lah untuk di kelasnya. Maksudnya buat main game oke, buat kerja juga oke, apalagi buat nonton video. Pasnya mantap banget. Selain layar mulus, untuk kualitas warna juga yang dihasilin udah enak di mata. Meskipun ponsel ini masih pakai layar IPS LCD. Tapi kebanyakan kalian para gamer nih ya, atau lebih tepatnya buat kalian para pecinta performa untuk ponsel dengan kelas 5 juta ke bawah. Pasti kalian semua itu pada suka layar IPS LCD dengan alasan kalau ada apa-apa biaya servis atau biaya penanganannya itu jauh lebih murah kalau kita bandingin dengan layar yang udah pakai panel AMOLED. Dan alasan tersebut sering banget kita temuin di forum-forum online nih ya, salah satunya Facebook dan juga komentar-komentar yang ada pada beberapa video di channel ini. Apalagi untuk bezel dari berbagai sisi, Poco X3 Pro ini bisa dibilang cukup tipis. Karena kalau dilihat untuk ponsel-ponsel sekarang ini nih ya, ponsel di harga 5 jutaan ke atas, malah masih ada yang punya bezel jauh lebih tebal kalau kita bandingin dengan Poco X3 Pro. Untuk tampilan layarnya sampai sekarang ini masih bisa bersaing, dengan tampilan layar Neo Display yang digunakan untuk meletakkan kamera selfie beresolusi 20 megapiksel. Selanjutnya untuk setup fotografi di bagian belakang, Poco X3 Pro punya 4 kamera di bagian belakang yang tentunya masih komplit, gak ada yang absen seperti ponsel-ponsel untuk sekarang ini. Jadi dengan adanya 48 megapiksel PDAF plus 8 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel untuk kamera makro dan juga 2 megapiksel kamera depth sensor, ponsel ini pastinya bisa nemenin kalian dalam berbagai bidang fotografi. Ya meskipun untuk kualitas gambar maupun videografinya bisa dibilang biasa aja, jadi nggak terlalu bagus dan juga nggak jelek-jelek banget. Ya pastinya karena ponsel ini lebih fokus di segmen performa atau kinerja yang dihasilin dari chipset yang diusung dari Poco X3 Pro. Selanjutnya yang saya suka dari Poco X3 Pro nih ya, pastinya terdapat pada kapasitas baterai yang dimiliki. Dengan kapasitas 5160 mAh, dengan penggunaan atau lebih tepatnya dari peluncuran awal kurang lebih ada di 2 tahunan nih ya. Untuk performa baterainya ini masih bisa dibilang awet banget. Ya walaupun itu semua balik lagi pada kalian para penggunanya ya. Waktu saya nyobain ini HP sih masih tergolong awet. Ketika saya coba buat main game PUBG Mobile, dengan durasi kurang lebih 25 menitan, baterainya terkuras kisaran 8%. Buat nonton YouTube kisaran 10 menitan, baterainya cuma berkurang 2% aja. Apalagi untuk durasi pengecasannya yang udah tergolong cukup cepat. Dengan adapter charger sebesar 33 watt, ponsel ini bisa mengisi baterai dari 0 hingga 100% dengan waktu kurang lebih ada di kisaran 1 jam saja. Ditambah lagi ponsel ini kaya dengan berbagai fitur tambahan. Misalnya adanya fitur infrared, ya meskipun untuk fitur ini pasti ada di semua ponsel Xiaomi Redmi maupun Xiaomi Poco nih ya. Tapi fitur tersebut pastinya sangat membantu. Kemudian adanya fitur NFC, dual speaker stereo, dan tentunya adanya sertifikasi IP53 pada ponsel Poco X3 Pro ini. Jadi untuk kesimpulan dari Poco X3 Pro di tahun 2023 menurut saya masih worth it banget. Bahkan kalau kita cari untuk sekarang ini nih ya, di harga 2 atau 3 jutaan, pasti kalian nggak bakalan bisa nemuin spesifikasi seperti ini. Ya bukannya ngunggul-ngunggulin ponsel dari Poco sih ya, tapi emang untuk ponsel yang bisa dibilang nggak terlalu keluaran lama-lama banget, apalagi untuk ponsel resmi nih ya. Untuk spek yang dimiliki dari Poco X3 Pro masih menjadi jawara sampai sekarang ini. Ya barangkali kalian punya saran atau lawan dari Poco X3 Pro, coba tulis aja di kolom komentar. Dan bagaimana pengalaman kalian selama pakai Poco X3 Pro ini? Apakah pernah ngalamin matot atau masih aman-aman aja? Coba tulis saja pengalaman kalian di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu video dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.